Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan tentang fungsi biaya, penerimaan, dan analisis titik impas. Kami yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan M. Ridwan Fawas, Mira Triayani, dan Muhammad B. Firmansyah. Yang pertama yaitu fungsi biaya. Pengertian biaya. Biaya adalah sejumlah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan produksinya. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan produksinya dinyatakan dalam biaya total atau total cost. Unsur biaya total meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang nilainya tetap konstan meskipun hasil produksi berubah-ubah. Dan biaya variabel adalah biaya yang nilainya berubah-ubah jika hasil produksi berubah. Dan berikut rumus fungsi biaya, yaitu TC sama dengan FC plus VC dengan keterangan yaitu TC adalah total cost, FC adalah fixed cost, dan VC adalah variable cost. Dan berikut adalah contoh dari soal, yaitu PT ABG merupakan perusahaan yang memproduksi sandal kesehatan. Biaya tetap perusahaan sebesar 22 juta, sedangkan untuk menghasilkan sepasang sandal dibutuhkan biaya sebesar 5.000. Pertanyaannya, yang pertama tentukan fungsi biaya, yang kedua berapa biaya total yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 3.000 pasang sandal, dan yang ketiga berapa pasang yang diproduksi jika biaya total yang dikeluarkan sebesar 30 juta. Dan berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, itu diketahui VC-nya fixed cost-nya itu 22 juta, variable cost-nya per unit yaitu sebesar 5.000. Jadi untuk yang pertama, untuk mencari total cost-nya yaitu VC ditambah VC per unit dikali kuantitinya, yaitu 22 juta ditambah 5.000 Q. Yang kedua, jika Q-nya 3.000, jadi total cost-nya yaitu 37 juta. Dan yang nomor tiga, yaitu jika total cost-nya 30 juta, TC-nya sama dengan FC ditambah VC per unit dikali Q. Yaitu 30 juta sama dengan 22 juta ditambah 5.000 Q. Jadi 8 juta sama dengan 5.000 Q. Dan Q-nya jadinya 1.600 pasang. Baik, lanjut ke yang kedua, yaitu fungsi penerimaan. Pengertian penerimaan, yaitu penerimaan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh produsen sehubungan dengan penjualan produknya. Semakin banyak unit produk yang terjual, maka semakin banyak penerimaan total yang diperoleh, dan sebaliknya. Rumus fungsi penerimaan yaitu TR sama dengan P ditambah Q. Keterangannya TR adalah penerimaan total atau total revenue. P adalah harga jual per unit. Q adalah banyaknya unit yang terjual. Contoh soal PT Maju Mundur merupakan perusahaan penghasil gelas plastik. Perusahaan menjual produknya dengan harga 5.000 per unit. Pertanyaannya, A. Tentukan persamaan penerimaan total. B. Besarnya penerimaan total jika produk yang terjual sebanyak 1.000 unit, 1.000 unit. C. Besarnya unit yang terjual jika perusahaan menginginkan penerimaan total sebesar 20 juta. Penyelesaiannya, TR sama dengan yang A, TR sama dengan P dikali Q.
TR sama dengan 5.000 Q. B, jika Q sama dengan 1.000 unit, TR 5.000 dikali 1.000. TR sama dengan 5 juta. Jika TR 20 juta, TR sama dengan 5.000 Q. 20 juta sama dengan 5.000 Q. Q sama dengan 20 juta dibagi 5.000. Q-nya sama dengan 4.000 unit. Analisis titik impas atau BEP. Pengertian analisis titik impas. Titik impas atau break even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak mendapatkan untung maupun tidak rugi. Jadi, analisis titik impas atau break even point merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tetap tidak mengalami kerugian. Rumus fungsi BEP yaitu TR sama dengan TC sama dengan FC ditambah TVC. P XQ sama dengan FC ditambah VC kali Q. Keterangan TR sama dengan total revenue atau pendapatan total. TC sama dengan total cost atau biaya total. FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap. TVC eh, adalah total variable cost atau biaya variabel per unit. Q sama dengan quantity jumlah produk penjualan. P sama dengan price atau harga jual barang per unit. Contoh soal, seorang produsen menjual produknya seharga Rp5.000 per unit. Biaya tetap per bulannya 3 juta rupiah dan biaya variabel sebesar 40% dari harga jual. Tentukan A titik impas baik dalam unit maupun dalam rupiah. B, jika terjual 1.500 satuan, maka hitunglah labanya. Penyelesaiannya, yang A, TR sama dengan 5.000 Q. Harga jual Rp5.000. PC per unit sama dengan 40% dikali Rp5.000 sama dengan 2.000. TC sama dengan FC ditambah VC. TC sama dengan 3 juta ditambah 2.000 Q. BEP jika TR sama dengan TC 5.000 Q sama dengan 3 juta ditambah 2.000 Q. 5.000 Q dikurangi 2.000 Q sama dengan 3 juta. 3.000 Q sama dengan 3 juta. Jadi Q-nya sama dengan 1.000. Jika Q 1.000, TR-nya 5.000 Q sama dengan 5.000 dikali 1.000 sama dengan 5 juta. Jadi titik impasnya atau break even point-nya adalah 1.000 5 juta ya. Ya. Yang B, jika Q sama dengan 1.500 unit, TR sama dengan 5.000 dikali 1.500 sama dengan 7.500. TC-nya 3 juta ditambah 2.000 dikali 1.500. TC sama dengan 6 juta. Labanya laba sama dengan TR dikurangi TC. TR-nya 7.500 dikurangi TC-nya 6 juta sama dengan 1.500.000. Ini lanjut Mira ya? Pokoknya masih pawat. Apa masih? Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dan pendapatan nasional. Ini. Fungsi konsumsi.
Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi atau C dengan pendapatan atau Y. Pada umumnya, fungsi konsumsi mempunyai persamaan linear berikut. Rumusnya C sama dengan A ditambah Y. Tingkat pendapatan atau BEP, Y sama dengan C atau S sama dengan 0. Tabungan nasional atau saving besarnya tabungan otonom atau sorry, besarnya tabungan nasional pada saat Y sama dengan 0, S MPS sama dengan marginal propensity propensity to save atau besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Perubahan tabungan atau kenaikan penurunan. Y sama dengan perubahan pendapatan atau kenaikan atau penurunan. Y tingkatan pendapatan nasional atau asumsi YD sama dengan Y. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Rumusnya S sama dengan CO tambah dalam kurung 1 kurangi C Y S SO tambah Y SO plus SY. Misalkan nilai CO sama dengan 90 triliun dan C adalah 0,75, maka persamaan fungsi konsumsi dan tabungan adalah fungsi konsumsi C sama dengan CO tambah C kali Y, C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y. Fungsi tabungan S sama dengan negatif CO ditambah dalam kurung 1 dikurangi C, kurung tutup Y. S sama dengan Y 90 ditambah 0,25 Y. Grafiknya seperti gambar yang di samping. Berikutnya pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara selama jangka waktu tertentu. Rumusnya YD sama dengan Y dikurangi TX plus TR. Perekonomian dua sektor, Y sama dengan C plus C plus plus I. Perekonomian tiga sektor, Y sama dengan C plus 1 ditambah G. Perekonomian empat sektor, Y sama dengan C ditambah I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Surplusnya X kurang dari M, defisitnya X lebih dari M. Contoh soalnya, diketahui besarnya konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh fungsi C sama dengan 20 ditambah 0,8 Y. Pertanyaannya, tentukan fungsi tabungannya. B, berapa besarnya konsumsi pada saat pendapatan 50 miliar. C, tentukan besarnya pendapatan pada tingkat BEP. Dan D, tentukan besarnya konsumsi pada saat tabungan 30 miliar. Untuk jawaban A, rumusnya S sama dengan Y dikurangi C. S sama dengan Y dikurangi dalam kurung 20 ditambah 0,8 Y. S sama dengan Y dikurangi 20 dikurangin 0,8 Y. S negatif 20 ditambah 0,2 Y. B, jika Y sama dengan 50, C sama dengan 20 di plus 0,8 Y, C 20 ditambah 0,8 dikali 50. Hasilnya jadi 60 miliar. Jawaban C, tingkatan pendapatan BEP atau Y sama dengan C atau S sama dengan 0. Y sama dengan 20 ditambah 0,8 Y dan Y dikurangi 0,8 Y hasilnya 20. 0,8 Y sama dengan 20
Y sama dengan 20 dibagi 0,2 hasilnya 100 miliar. Atau S sama dengan 0, negatif 20 ditambah 0,2Y. 0,2Y sama dengan 0, negatif 20 sama dengan 0,2Y. Y sama dengan 100 miliar. Dan jawaban D, jika S sama dengan 30, 30 sama dengan negatif 20 ditambah 0,2Y, 30 ditambah 20 sama dengan 0,2Y, 50 sama dengan 0,2Y. Y 50 dibagi 0,2 sama dengan 250. C sama dengan Y dikurangi S. C 250 dikurangi 30 hasilnya 220 M. Baiklah, sekian Sekian dari presentasi kelompok dari kami. kelompok Terima kami. kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.